waktu, saya langsung persilakan kepada kelompok yang presentasi untuk mempresentasikan makalahnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan makalah kami, dan kami akan memperkenalkan kelompok kami. Dan adapun judul presentasi kami yaitu metode ceramah yang insyaallah akan dibacakan oleh pemateri kita. Dengan mempersingkat waktu, mari kita mempersilahkan pemateri kita untuk membacakan materinya. Dengan hormat kami persilahkan. Pembahasan pengertian materi ceramah. Pengertian materi ceramah yang dimaksud dengan materi ceramah adalah cara menyampaikan sebuah materi pembelajaran dengan cara penuturan lisan kepada siswa yang halayak ramai. Ini relevan dengan definisi yang dikemukakan oleh Samayulis bahwa metode ceramah ialah penerapan dan penuturan secara lisan guru terhadap murid-murid yang di ruangan kelas. Dua ini dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa metode ceramah adalah metode di dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi-materi pembelajaran kepada anak didik dilakukan dengan cara penerangan dan penuturan secara lisan. Dari dua definisi atas terlihat bahwa instansi metode adalah sama, yaitu menerangkan materi pembelajaran kepada anak didik dengan penuturan kata dan tulisan. Metode ceramah dikenal juga sebagai metode kuliah karena umumnya banyak dipakai di perguruan tinggi dan disebut pula sebagai metode pidato atau khutbah. Dalam bahasa Inggris, metode ini adalah metode yang sering digunakan karena metode ini sangat mudah dilakukan. Sejak zaman Rasulullah, metode ceramah merupakan cara yang paling awal yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menyampaikan wahyu kepada umat. Karakteristik yang menonjol dari metode ceramah adalah penekanan guru terhadap lebih dominan. Sementara siswa lebih banyak pastikan menerima apa yang disampaikan oleh guru. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Hanya sampaikanlah olehmu walaupun itu satu ayat. Hal ini berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Artinya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti maksudnya. Kami riwayatkan atau ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita dengan perantaraan Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal sesungguhnya engkau dahulu tidak mengetahuinya orang-orang kafir. Quran surah Yusuf ayat 100 ayat 2-3. Ayat di atas menerangkan bahwa Tuhan menurunkan Al-Quran dengan memakai bahasa Arab dan menyampaikan kepada Nabi SAW dengan jalan cerita dan ceramah. Dan pemaparan sebelumnya dapat dikatakan bahwa metode ceramah masih merupakan metode pengajaran yang masih dominan dan paling banyak dipakai, khususnya di sekolah-sekolah tradisional. Sedangkan menurut Dr. Haji Saiful Sagala MPD, ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan uraiannya, guru dapat menggunakan alat-alat bantu seperti gambar dan video visual lainnya. Ceramah adalah penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Ceramah juga sebagai kegiatan memberikan informasi dengan kata-kata sering mengagumkan dan kadang-kadang ditafsirkan, kadang-kadang pula orang baru saja mengikuti ceramah. Jika ditanya tidak tahu apa-apa,
Kemungkinan terjadinya hal ini adalah karena penceramahnya kurang pandai menyampaikan informasi, dan mungkin pula karena selayaknya mungkin pendengar tidak yang baik. Karena itu alat utama dalam metode ceramah ini adalah berhubungan dengan siswa menggunakan bahasa lisan. Peranan siswa dalam metode ceramah adalah mendengarkan dengan teliti, catat pokok penting yang dikemukakan oleh guru. Di samping itu, mungkin pula disebabkan oleh sifat metodenya sendiri, yaitu 1. Metode ceramah tidak dapat memberikan kesempatan untuk berdiskusi, memecahkan masalah sehingga proses pengetahuannya kurang tajam. 2. Metode ceramah kurang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keberanian mengungkapkan pendapat. 3. Pertanyaan lisan dalam ceramah kurang dapat ditangkap oleh pendengarnya, apalagi menggunakan kata-kata ais. Dan 4. Metode ceramah kurang cocok dengan tingkah laku kemampuan anak yang masih kecil. Taraf berpikir anak masih berada dalam taraf yang kurang kompleks. B. Tata langkah penerapan metode ceramah. Langkah yang diperlukan dalam mengaplikasikan metode ceramah adalah: yang pertama, langkah persiapan. Persiapan yang dimaksud di sini adalah menjelaskan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran dan pokok-pokok masalah akan dibahas dalam pelajaran tersebut. Di samping itu, guru memperbanyak bahan untuk membantu mereka memahami pelajaran yang akan disajikan. Yang kedua, langkah penyajian. Pada tahap ini, guru menyajikan bahan berkenaan dengan pokok-pokok masalah. Yang ketiga, langkah generalisasi. Dalam hal ini, unsur yang sama dan lainnya dihimpun untuk mendapatkan kesimpulan mengenai pokok-pokok masalah. Yang keempat, langkah aplikasi penggunaan. Pada langkah ini, kesimpulan atau konklusi diperoleh digunakan dalam berbagai situasi sehingga yang nyata makna kesimpulan itu. Menurut Dr. Haji Syaiful Sagala MPD, disarankan agar guru-guru mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melakukan pendahuluan sebelum bahan baru diberikan dengan cara sebagai berikut: menjelaskan tujuan lebih dulu kepada peserta didik dengan maksud agar peserta didik mengetahui arah kegiatannya dalam belajar. Bahkan, tujuan itu dapat membangkit motivasi belajar jika bersalian dengan kebutuhan mereka. Kedua, setelah itu baru dikemukakan pokok-pokok materi yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik melihat luasnya bahan pelajaran yang akan dipelajarinya. Ketiga, memancing pengalaman peserta didik yang cocok dengan materi yang akan dipelajarinya. Caranya ialah dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik perhatian mereka. Kedua, menyajikan bahan baru dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, perhatian peserta didik dari awal sampai akhir pelajaran harus tetap dipelihara. Semangat mengajar memberi bantuan sepenuhnya dalam memelihara perhatian peserta didik kepada pelajaran. Kedua, menyajikan pelajaran secara sistematis, tidak terberi-beri dan tidak meloncat-loncat. Ketiga, kegiatan belajar mengajar dan berbicara terjadi. Jangan membiarkan peserta didik hanya duduk dan mendengarkan, tetapi beri kesempatan untuk berpikir dan berbuat. Misalnya, pelatihan mengerjakan tugas, mengajukan pertanyaan, berdiskusi atau melihat peragaan. Keempat, memberi ulangan pelajaran kepada responsi. Jawaban yang salah dan benar perlu ditanggapi sebaik-baiknya. Kelima, membangkitkan motivasi belajar secara terus-menerus selama pelajaran berlangsung. Motivasi belajar akan selalu tumbuh jika situasi belajar menyenangkan. Dan yang keenam, menggunakan media pembelajaran yang dengan tujuan pelajaran. Ketiga, menutup pelajaran pada akhir pelajaran. Kegiatan yang perlu diperhatikan pada penutupan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil kesimpulan dari semua pelajaran yang telah diberikan. Dilakukan oleh peserta didik di bawah bimbingan guru. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menanggapi materi pelajaran yang telah diberikan, terutama mengenai hubungan dengan pelajaran lain. Dan yang ketiga, melaksanakan penilaian secara komprehensif untuk mengukur perubahan tingkah laku. Kelebihan dan kelemahan metode ceramah. Suatu metode yang digunakan oleh guru di dalam mengajar tidak barang tentu
Dua, tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama. Dengan waktu yang singkat, mereka dapat menerima pembelajaran sekaligus secara bersamaan. Tiga, dengan cepat karena dalam waktu yang banyak yang sedikit dapat diuraikan bahan. Empat, melatih para pelajar untuk menggunakan pendengarannya dengan baik sehingga mereka dapat menangkap dan menyimpulkan isi ceramah dengan cepat dan tepat. B. Kekurangan interaksi cenderung bersifat distrek dalam kurun berpusat pada guru. 2. Guru kurang dapat mengetahui dengan pasti sejumlah mana dia telah menguasai bahan ceramah. 3. Mungkin saja siswa memperoleh mencintai dan guru berbeda dengan apa yang dimaksud. 4. Kekurangan menangkap apa yang dimaksud oleh guru. Jika ceramah berisi istilah-istilah kurang mengerti oleh siswa dan akhirnya mengarah kepada paradigma. 5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah karena siswa hanya diarahkan untuk mengikuti pikiran guru. 6. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kecakapan dan kesepakatan meluangkan pendapat. 7. Guru berarti sedangkan murid berpihak pasif. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, guru harus menguasai hal-hal sebagai berikut. A. Untuk menghilangkan kesalahpahaman siswa terhadap materi yang diberikan, hendaknya diberikan penjelasan beserta keterangan ceramah yang berkesan dan contoh yang memadai bila perlu hendaknya menggunakan media dan komunikasi. B. Bila metode ceramah dan metode lainnya untuk menjelaskan kebenaran materi. C. Susunan ceramah secara sistematis. Baik, itulah tadi presentasi yang telah dibacakan oleh kelompok kami. Selanjutnya, Silakan. demi mempercepat waktu, kami mempersilahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Kalau tidak bisa bertanya, kemungkinan ada tambahan dari teman-teman atau bisa menyebutkan kekurangan makalah kami. Kami persilahkan dengan hormat. Baik, saudara saya. Lah, yang di belakang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan metode bagaimana, metode ceramah apa yang Anda lakukan apabila kita menghadapi orang yang disijak, orang disabilitas, orang yang kekurangan. Metode bagaimana yang Anda lakukan? Ya. Kepada orang yang kekurangan maksudnya? Yang saya kurang Mengerti. kurang mampu hanya itu memahami, ada yang kurang terkadang kurang mendengar, tunanetra dan lain sebagainya. Lanjut, ada yang lain? Baik, saudara dari kalangan awak. Ya, Silakan. Silakan, saudara Nyira.
Silakan lagi. Ya, mungkin itulah pertanyaan pada hari ini. Insyaallah kami akan diskusikan kepada materi sebelum menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, insyaallah pertanyaan semua teman-teman akan dijawab oleh pemateri. Dengan hormat kami persilahkan. Bagaimana sebenarnya solusi bagi anak-anak yang kurang mampu memahami, mendengar, ataupun ada gangguan mental? Sebenarnya kalau dalam memberikan sebuah pemahaman kepada peserta didik, kalau ada dalam kondisi kurang memahami, mendengar, ataupun mentalnya tidak susah untuk menerima pelajaran, maka perlu ada penanganan khusus. Itu biasanya ada beberapa orang yang memang ahlinya untuk mengajar anak-anak ini. Karena tidak bisa kita selingi dengan metode ceramah tersebut, karena kita bilang orang memahami, orang mendengar. Jadi perlu ada penanganan khusus terhadap anak ini. Jadi perlunya kayaknya ke sekolah yang terkhususkan untuk orang yang disabilitas atau yang mentalnya tidak tenang begitu. Bagaimana menurut tak? Senang ada tambahan tak? Kalau mengenai bagi kita serahkan kepada yang saya pahami itu, tapi yang saya minta di sini itu metode bagaimana yang Anda lakukan jika Anda menghadapi orang tersebut. Saya tadi sampaikan, kalau kita bilang metodenya bagaimana, kan saya kembalikan kepada orang yang bisa, kan diserahkan kepada orang yang bisa ngajar. Kan ceritanya bilang kita diam, kurang memahami, kurang mendengar. Oke lah kalau bilang kita sebagai yang mengajar, setidaknya berusaha kita kasih paham punya anak-anak dengan memberikan beberapa pemahaman terhadapnya sehingga ini anak-anak berpikir bahwa ini yang harus dipahami. Untuk metodenya sendiri itu ya tergantung dengan situasi anak-anak tersebut. Tidak bisa kita selalu ini metodenya bagus nih. Tidak, kita harus lihat situasi anak-anak apakah memang bisa diterima ini. Tidak bisa semua diterima metode kalau tidak sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Karena itu yang tahu lah ceritanya. Oke, ada tambahan lagi? Makanya saya minta solusi. Baik, saya menambahkan. Karena Ada yang lain sudah sebentar. Ada yang lain yang mau menambahkan? Jangan kita berdebat. Kita bukan berdebat dalam ruangan. Kita cuma mencari jawaban yang tepat. Baik, saya akan memperjelas pertanyaan saudara Sam tentang orang mental atau ekstilitas. Kita akan kembali dulu ke konsep ceramah. Kalau Anda mau meluas, itu akan terbebani pemateri tawa. Kita kembali dulu konsepnya ceramah. Apa dari konsepnya? Itu menularkan lisan. Maksudnya menularkan lisan dengan memakai kognitif. Jadi kalau kita kembali, guru-guru itu harus memahami dulu sebuah pelajaran sebelum ke murid. Kita harus dulu ke guru dulu sebelum ke murid. Bagaimana seorang guru memahami kognitif yang akan diajarkannya.
Sedangkan ada buku yang saya baca, seorang guru itu sebelum mempresentasikan atau merealisasikan relasinya kepada seorang murid, dia harus memahami dulu sebuah ruangan, anak murid apa saja yang diajari. Kemudian dia mencarikan sebuah metode yang cocok bagi anak ini. Nah, kalau kita kembali ke konsep metode ceramah hanya penyampaian kepada khalayak yang ramai atau kepada peserta didik atau di ruangan. Makanya Rejali mengasihkan solusi. Kalau anak memang mental, makanya dia carikan solusi, bukan sebuah metode. Kalau Anda carikan metode itu susah, karena hanya menyampaikan sebuah lisan atau ceramahnya sebagai kognitif. Kemudian itu menjadi kita alihkan kepada psikologis yang memahami memang mental anak ini. Kemudian dilarikanlah kepada sekolah yang memang ada terkhusus yang terkena mental itu sendiri. Ya, sekian dari saya, atau mungkin ada tambahan dari Sam. Jadi begini kesimpulannya, semua metode itu sifatnya kondisional. Wajib bagi seorang tenaga pengajar sebelum mengajar mengetahui kondisi peserta didiknya. Kalau ada peserta didiknya tidak bisa mendengarkan ceramah, maka otomatis dia harus digunakan bukan metode ceramah. Seperti itu. Biar kau pote-pote paksakan pakai ceramah sampai kau pusing sendiri. Kalau dia gangguan pendengaran, bagaimana caranya pendatang bisa? Jadi disitulah peran seorang pendidik sebelum mengajar mengetahui dulu situasi kondisi keadaan peserta didiknya. Oh, ternyata di antara peserta didik saya ini ada yang tidak bisa diberikan materi lewat ceramah. Mungkin dia diberikan materi lewat, mungkin siapa tahu dia bisa membaca. Kasihkan dia materi dalam bentuk modul dalam bentuk catatan. Kalau dia tidak bisa juga membaca, ya mungkin pakai huruf Braille dan lain sebagainya. Jadi harus dilihat situasinya, bukan mau dipaksakan metode ceramahnya. Seperti itu. Jadi dalam proses pembelajaran itu, seorang tenaga pendidik harus sejauh dini sudah harus memahami tentang kondisi seluruh peserta didiknya. Bagaimana kondisinya? Apakah memungkinkan semuanya digunakan metode ceramah atau tidak? Nah, kalau memang ada yang tidak bisa diberikan metode ceramah, mungkin kepadanya diberikan buku materi pelajaran. Coba kalian perhatikan itu biasa di dalam rapat-rapat internasional itu. Ada orang ceramah pakai bahasa Indonesia, pesertanya tidak tahu bahasa Indonesia, ada kan dia pasang copy itu. Jadi orang ngomong dia pakai bahasa Indonesia tapi langsung ditranslate pakai bahasa sesuai dengan orang itu dia paham. Modelnya kayak seperti begitu. Bukan orangnya sudah tidak mengerti bahasa Inggris tidak disediakan fasilitasnya. Kacau nanti, tidak ada yang dipahami. Bagaimana misalkan dalam sebuah rapat sidang internasional yang tidak semuanya bisa satu paham, satu bahasa. Seperti pernah pada kasus awal mula dulunya pesantren itu hanya fokus kepada pembelajaran bahasa Arab. Lalu ada undangan pengiriman delegasi di internasional, konferensi Islam di internasional yang punya kemampuan harus menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Setelah dilakukan pertemuan tokoh-tokoh Islam baik dari pesantren, para ulama dan lain sebagainya, ternyata tidak ada satupun yang memenuhi kualifikasi dua-duanya. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Tidak ada. Yang ada yang tahu bahasa Inggris tapi tidak tahu bahasa Arab. Sebaliknya, ada yang tahu bahasa Arab tapi tidak tahu bahasa Inggris. Akhirnya dirumuskanlah dikirim dari Indonesia 2 orang. Yang satu berbahasa Inggris, yang satu berbahasa Arab. Sehingga kalau materi disampaikan dengan bahasa Inggris, tugasnya yang ahli bahasa Inggris ini yang paham. Sebaliknya juga. Dan ini sebenarnya ada kaitannya dengan sejarah pembelajaran bahasa Inggris di pesantren. Setelah peristiwa tersebut, pesantren Gontor Ponorogo itu kembali lalu mengadakan rapat bahwa ternyata kita ini tidak bisa serta-merta hanya mengajarkan bahasa Arab dan kitab gundul. Perlu juga belajar bahasa Arab. Sebab kenapa? Tak kala di internasional itu yang dibutuhkan bukan cuma bahasa Arab, dibutuhkan juga bahasa Inggris. Akhirnya dikirim 3 orang studi banding. Tapi studi bandingnya bukan di Mangkoso. Satu dikirim ke India karena di sana ada sekolah Hindu, mulai dari zaman Hindu
sampai modern dia masih bertahan. Yang kedua dikirim ke Mesir, ke Al-Azhar. Dia didirikan dari zaman dinasti Islam sampai modern juga masih bertahan. Lalu satu dikirim ke Afrika Utara di Maghribi. Di sana ada sebuah lembaga pendidikan kok bisa masih eksis dari zaman pemerintahan Islam di Afrika Utara sampai zaman modern dia masih berkembang. Nah, dari situ baru kembali. Nah, kembali kesimpulannya apa? Tidak akan maju sebuah lembaga pendidikan kalau pengelolaan pesantrennya dikendalikan oleh pemilik pesantren. Akan maju sebuah lembaga pendidikan kalau pengelolaan pesantren itu bukan dikelola oleh pemilik pesantren, karena nanti banyak intrik kepentingan di dalam. Akhirnya dengan ikhlas seluruh pemilik pesantren Ponorogo melepaskan dirinya dari kepemilikan pesantren Ponorogo, dibentuklah yayasanlah yang mengelola pesantren Ponorogo hingga dia berkembang dan modern sampai sekarang. Tergantung kita di Mangkoso juga mau tidak seperti itu. Jadi pemilik pesantren lepaskan itu, bikin surat pernyataan dia melepaskan kepemilikannya dari pesantren. Dibangunlah yayasan karena ternyata 3 lembaga pendidikan ini dia masih bisa eksis dari zaman dulu sampai zaman modern sekarang karena bukan dikelola oleh keluarga pemilik pesantren, tapi dikelola oleh yayasan. Nanti dari keluarga pemilik pesantren punya keahlian ada, boleh dipakai. Kalau tidak ada, tidak dipakai. Bisa baca itu bukunya Profesor Dr. H. Abudinata tentang sejarah lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Ada dikisahkan itu. Dan hasilnya sangat jelas. Lulusan pesantren Ponorogo itu 2 bahasa itu luar biasa. Inggrisnya jangan kau bilang, bahasa Inggrisnya lebih-lebih juga. Dua-duanya dia mapan itu. Bahkan alumninya begitu dia selesai tidak serta-merta langsung dikasih keluar. Enggak. Suruh magang dulu. Magang di pesantren Ponorogo atau di cabang-cabang pesantren Ponorogo. Bayangkan sekarang ini cabang pesantren Ponorogo itu sudah ada sampai di Maluku. Kenapa di pesantren diajarkan bahasa Inggris? Karena kasus pernah ada permintaan delegasi Indonesia di Konferensi Islam Internasional, persyaratannya harus menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ternyata setelah dikumpul tokoh pesantren seluruh Indonesia dan tokoh-tokoh Islam, yang ahli bahasa Inggris ada, tapi tidak ahli bahasa Arab. Yang ahli bahasa Arab tidak ada, tapi tidak ahli bahasa Inggris. Akhirnya dikirim 2 orang. Dari situlah terilustrasi pesantren Ponorogo kembali melakukan rapat, lalu melakukan studi banding. 1 ke sekolah India, yang sekolah Hindu ya, dia bisa bertahan. Bayangkan dari zaman kerajaan Hindu sampai modern dia masih bertahan. Apa kelebihannya? Bagaimana pengelolaannya? Yang kedua kirim ke Al-Azhar. Kenapa Al-Azhar itu bisa bertahan dari dulu sampai sekarang? Nah, kemudian yang ketiga kirim ke sekolah di Maghrib di Afrika Utara. Ternyata kesimpulannya lembaga-lembaga pendidikan ini dia maju bukan dikelola oleh pemilik pesantren atau pemilik lembaga pendidikan, tapi lembaga-lembaga pendidikan ini sudah dikelola oleh yayasan sehingga output tenaga-tenaga pendidik bukan lagi dilihat saudaranya siapa, sepupunya siapa, adiknya siapa, iparnya siapa, tidak dilihat begitu lagi. Dilihat siapa yang kompeten silakan, kalau tidak kompeten silakan keluar, seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Yang kedua mengenai bagaimana peserta didik yang bosan, bagaimana
solusi bagi peserta didik yang bosan. Ini terhadap materi yang disampaikan. Silakan, bisa dijawab. bagaimana menangani Peserta yang menjalankan pelajaran. sebenarnya dalam penanganan peserta didik yang bosan di dalam sebuah pelajaran itu, karena memang dalam penyampaian kita sebagai guru kurang menarik sehingga anak-anak merasa bosan. Ya, jadi diperlukannya itu konsep yang betul-betul dapat mengikat minat belajar anak-anak. Jadi ketika kita hanya standby terus berkata-kata, ini memang ada yang menekankan, tapi tidak susah untuk anak-anak semua itu bisa mendapatkan materi yang kita ajarkan, susah untuk memahaminya. Jadi perlunya itu sesuatu yang inovatif untuk mengajarkan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu merasa tertarik. Oh, betul ini tahu caranya main Robi ini tahu. Jadi sehingga anak-anak itu tertarik, tidak serta-merta hanya mendengarkan, tetapi juga memahami apa yang kita sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Jadi kesimpulannya begini, kalau kita menggunakan metode ceramah itu memang vokalitas itu sangat diperlukan. Jangan ceramah di siang jam 1 siang, orang mengantuk, Anda vokalnya kecil. Itu tidak menarik itu. Kemudian yang kedua, harus pintar-pintar mengolah bahasa supaya orang itu dia tertarik, kebosanan itu dia bisa hilang. Yang ketiga, kita harus memantau situasi jamaah kita. Kalau kita perhatikan jamaah kita pakai cara misalkan A, kita lihat sudah mulai enak, kita ganti lagi menggunakan dialek, menggunakan format B. Kalau format B juga sudah mulai bosan, kita ganti ke format C. Kalau format C sudah bosan, kayaknya sudah cukup, itu tidak perlu lagi ditambah lagi ceramahnya, ditutup seperti itu. Jadi pintar-pintarnya kita saja dalam melakukan proses penilaian dalam mengelola vokalitas dalam menggunakan metode ceramah. Dan alangkah idealnya ya ceramahnya juga diseling-selingi dengan metode-metode yang lain. Karena memang dalam proses pembelajaran itu adik-adik tidak akan efektif satu metode kalau hanya monoton menggunakan metode itu. Perlu ada metode diskusi kah, metode tanya jawab kah, ada metode cerita kah dimasukkan di dalam, sehingga dia bisa membuat peserta didik itu dia tidak cepat bosan. Jadi saya rasa seperti itu. Silakan baca kesimpulan makalannya. Kesimpulan pertama, metode ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Kedua, langkah-langkah penerapan metode ceramah ada 4, yaitu langkah persiapan, langkah penyediaan, langkah realisasi, langkah aplikasi penggunaan. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan metode ceramah. Yang pertama, kelebihan. Suasana kelas berjalan dengan tenang karena murid melakukan aktivitas yang sama, tidak membutuhkan tenaga yang banyak, waktu yang lama dari pelajaran yang dilaksanakan dengan cepat. Kelemahannya, interaksi cenderung bersifat sentret. Guru kurang dapat mengatai pemahaman siswa kurang menangkap apa yang dimaksud oleh guru, dan guru lebih aktif sedangkan murid bersikap pasif. Oke, silakan tutup. Baik, itulah tadi kesimpulan dari makalah kami, dan kami berterima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan kepada dosen pengampu yang telah menambahkan penjelasan dari makalah kami. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut.